Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Para senior yang saya hormati, teman-teman sekalian. Saya mulai dengan data. Ini data di tahun 2023, data yang masih segar, untuk lesson to learn. Data ini mengenai 10 penulis terkaya di tahun 2023. Ada nama-nama di sini, 10 penulis ini. Saya sebut beberapa saja, karena karya-karyanya juga sudah sampai di sini, sudah kita kenal. Pertama adalah J.K. Rowling. Ia menulis serial buku Harry Potter, dan bukunya sudah menjadi 8 serial film layar lebar yang beredar sejak tahun 2001 hingga 2011. Ada juga nama di sini Stephen King. Ia seorang penulis cerpen yang horor. Juga karya-karyanya sudah difilmkan. Satu yang terkenal adalah Green Mile, dibintangi oleh Tom Hanks di tahun 1999. Ada juga penulis di sini yang bernama John Grisham. Ia seorang penulis novel khusus untuk kasus-kasus hukum dan pengadilan. Juga karya-karyanya sudah difilmkan, salah satunya adalah The Firm, dibintangi oleh Tom Cruise, yang beredar di tahun 1991. Inilah 3 di antaranya dari 10 penulis terkaya. Saya baca datanya, yang paling kaya, kekayaan bersih yang didapatkan dari karyanya itu total senilai 22 triliun rupiah. Itu ranking pertama. Ranking 10 yang paling rendah di antara top 10 yang terkaya itu, ia mendapatkan 2,8 triliun rupiah. Lalu saya coba membuat rata-rata, berapakah ini aset rata-rata dari top 10 penulis paling sukses, penulis paling kaya yang tercatat. Rata-ratanya adalah 8,8 triliun rupiah. Jadi kita melihat di sini data yang menunjukkan bahwa penulis pun bisa menjadi klub triliuner. Ada banyak nama-nama di sini, dan juga saya lihat di situ ada seorang filsuf ya, bernama Elizabeth Batinder. Jadi kita lihat di sini data menunjukkan seorang filsuf pun tidak harus pasti hidup sederhana, filsuf pun bisa menjadi triliuner. Ada juga di sini seorang politisi bernama Jeffrey Anker. Jadi seorang politisi pun bisa pula menjadi penulis yang hebat. Mengapa saya mengawali success story tentang top 10 penulis yang dianggap berhasil? Karena di luar itu kita mendengar berita-berita sedih tentang dunia penulis. Di luar itu kita mendengar sisi gelap dunia penulis di era masa kini. Jika kita buka Google, itu ada data dari National Endowment. Ini lembaga berwibawa di Amerika Serikat yang membuat survei dan menunjukkan bahwa di Amerika saja readership, jumlah mereka yang membaca buku terus-menerus menurun, konsisten terus-menerus menurun. Dan di tahun ini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, apakah di tahun ini minimal Anda baca 1 buku saja di tahun ini? Yang menjawab iya, saya baca minimal 1 buku saja. Angkanya kini sudah di bawah 50%.
Kita pun juga melihat bahwa tren menurunnya leadership membaca buku itu pastilah juga gambaran dari menurunnya penjualan buku. Toko-toko buku pun banyak yang tutup. Yang paling historik di sini adalah ditutupnya jaring raksasa toko buku Borders di Amerika Serikat. Borders ini raksasa toko buku nomor 2 di Amerika Serikat yang toko-tokonya sekitar 200 toko menyebar di mana-mana. Waktu dulu saya sekolah di Amerika, toko buku Borders juga termasuk toko buku yang paling sering dikunjungi. Toko buku pun tutup. Borders bahkan ia mendaftarkan sebagai perusahaan yang bangkrut. Di Amerika, di Jepang ada Kinokuniya, juga toko buku yang ada di Indonesia. Pelan-pelan juga toko buku ini banyak yang tutup. Kita juga ada Gramedia di sini. Kita dengar juga pelan-pelan beberapa toko Gramedia tutup. Bahkan toko Gramedia yang berdiri, yang masih tegak, ruang untuk buku-buku semakin sedikit, yang lebih banyak diisi ruang-ruang menjual alat-alat olahraga, alat-alat tulis. Ini situasinya. Dan lebih jauh lagi, jika kita melihat dunia penulis di Indonesia, semakin banyak penulis yang tak lagi bisa menulis tak bisa lagi survive hanya dengan menulis. Dan kita juga melihat ya, betapa banyak juga para penulis yang terpaksa alih profesi atau minimal ia pun harus bekerja di tempat lain agar bisa survive. Kita melihat berita gembira, kita melihat berita sedih. Ternyata dunia baru, datangnya teknologi tinggi sekarang ini, datangnya dunia digital, datangnya artificial intelligence, yang orang bilang membuat sejarah ditata ulang, history in the making, juga telah membelah dunia penulis. Ada dunia penulis yang di puncak gunung, yang masuk dalam klub triliuner yang jumlahnya sedikit saja, dan juga lebih banyak lagi jumlah penulis yang karam di samudra. Ini realitas kita hari ini. Lalu muncul pertanyaan, why? Mengapa? Apa yang membedakan? Mengapa teknologi yang sama, zaman yang sama, bisa membuat semakin kecil penulis semakin kaya dan semakin kaya lagi, tapi juga membuat lebih banyak penulis semakin miskin dan karam ke dasar samudera. Apa pembedanya? Dan kita pun teringat Charles Darwin yang mengatakan survival of the fittest, bahwa hukum besi perubahan yang datang di setiap zaman, mereka yang survive adalah the fittest, adalah mereka yang paling sesuai dengan zamannya. Bahkan raksasa sekalipun, raksasa di satu masa sekalipun, ketika zaman berubah dan mereka tidak menyesuaikan diri, mereka pun akan tergilas. Contoh tadi adalah toko buku Borders yang minta ampun hebatnya, minta ampun begitu raksasanya. Ia menjual buku-buku kertas, buku-buku digital, namun zaman berubah, munculnya buku-buku digital. Sementara dia hanya menjual buku-buku cetak saat itu. Telat sekali ia berubah, raksasa pun terpaksa dimakamkan. Jadi begitu hebatnya perubahan zaman, dan kita semakin mengerti, berarti untuk survive di zaman apapun, berlakulah itu survival of the fittest. Hanya mereka yang sesuai, bukan yang paling kuat. Dinosaurus pun, makhluk yang sebesar itu pun punah dia. Hanya mereka
yang menyesuaikan diri pada zaman baru, hanya merekalah yang survive. Itu hukum besi peradaban, hukum besi perubahan yang terjadi berulang-ulang. Lalu pertanyaan kita, bagaimana caranya, apa indikasinya, apa tipsnya, agar kita bisa sesuai di zaman baru ini. Agar kita tidak ikut menjadi raksasa yang dimakamkan. Maka ada dua indikasinya. Indikasi pertama adalah akses ke dunia digital. Sekarang ini dunia digital semakin intens, semakin powerful, dan akan terus semakin powerful. Ini point of no return. Tak pernah terjadi sebelumnya ada perpustakaan sebesar ini di dunia internet. Berbagai data, berbagai kisah, berbagai ragam opini tersimpan di internet. Sehingga dengan sendirinya mereka yang mampu dan capable dan juga bisa mencari data-data yang sangat eksklusif di internet, mereka pula yang akan bertahan untuk menjadikan banyak bahan itu sebagai basis dari karyanya. Dunia internet menjelma menjadi perpustakaan raksasa yang terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Dunia internet juga menjadi pasar terbesar yang juga pernah ada dalam sejarah. Beraneka ragam penjual dan pembeli berkumpul di sana. Dengan sendirinya, mereka yang punya kapabilitas keahlian masuk ke dalam pasar digital, mereka pun akan berjumpa dengan pasar yang paling besar yang pernah ada. Jadi pertama rahasianya adalah akses ke dunia digital. Tapi di situ pula masalahnya terjadi apa yang disebut digital divide. Kesenjangan digital. Walaupun digital tersedia ke seluruh dunia, tapi ada negara yang begitu hebat aksesnya kepada dunia digital, ada negara yang terlambat sekali, ada populasi manusia, ada individu yang punya akses yang jauh sekali, ada individu yang minim sekali. Jurang digital, jarak digital itu semakin menambah jurang sosial, ekonomi, dan informasi. Jadi pertama rahasianya adalah akses ke dunia digital. Rahasia kedua adalah akses kepada ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Ini yang semakin besar di masa kini, sektor ekonomi yang bersentuhan dengan karya-karya kreatif, yang bersentuhan dengan pemasaran kreatif. Ini era ternyata yang menunjukkan kepada kita karya yang bagus sekarang tak lagi cukup. Begitu banyak karya yang bagus tersebar sekarang ini. Mengapa karya yang satu dapat perhatian lebih dibanding karya yang lain? Karena aksesnya kepada ekonomi kreatif. Aksesnya kepada jaringan penerbitan besar, aksesnya kepada jaringan TV, aksesnya kepada jaringan film-film layar lebar, aksesnya kepada pasar keuangan. Jadi di era ini kita juga melihat jarak kepada akses itu juga semakin menentukan akan ada yang sukses, ada yang gagal di dunia penulis dan di dunia lainnya. Jadi dua hal ini yang penting sekali, yaitu akses kepada dunia digital dan akses kepada sumber-sumber daya ekonomi kreatif. Kita meyakini bahwa zaman apapun yang terjadi, penulis tidak pernah mati. Mengapa? Karena setiap zaman membutuhkan narasi. Setiap zaman perlu tahu apa yang terjadi sekarang ini dan kita menuju kemana. Setiap zaman memerlukan naratornya. Penulis adalah narator utama. Kita berkumpul di sini juga sekalian momen ini kita merayakan 6 tahun perkumpulan penulis Indonesia. Satu Penang, alhamdulillah sudah 6 tahun.
saya juga sudah 2 tahun menjadi ketua umum. Ketika saya menjadi ketua umum pertama kali, satu pena terbelah 2. Ada Pak Wina Armada di sini yang menjadi saksinya. Saya menghadapi 2 kepengurusan yang sama-sama memiliki akte notaris yang sama-sama memiliki nama yang persis sama. Ketika saya terpilih, saya katakan kepada teman-teman, 40 hari pertama saya bekerja adalah saya satukan kembali. Ini satu pena, minimal di tingkat hukum, satu pena ini hanya satu saja. Yang lain tidak lagi diakui, dan alhamdulillah sekarang ini satu pena menjadi satu kembali. Lalu kita bergerak cepat sekali. Dan saya katakan pada teman-teman, langsung kita bentuk setiap provinsi harus punya pengurusnya. Ada 38 provinsi, ada pula 38 pengurus, lalu masing-masing itu ada koordinatornya dan dipimpin oleh 7 koordinator wilayah. Dan sekarang ini majoriti sudah berdiri dan majoriti sudah membuat kegiatannya. Ya. Di sini ada Bung Tabroni, ini ketua dari wilayah Kalimantan, ya. Ya. Tarkan, ya. Ada Bu Sastri Bakri di sini, ya, dari Sumatera Barat, ya. Kemarin juga Bu Sastri Bakri membuat kegiatan internasional satu pena yang melibatkan banyak negara, ya. Dan kita sudah ada lagi di sini yang lain. Ada Ibu Rita dari Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung, Bu Rita Bangka Belitung, ya. Selamat datang, ya. Ibu Nia sudah datang sini, Bu Nia? Jakarta belum, ya. Jadi ada 38 provinsi, satu pena sudah menyebar ke sana. Yang kedua juga, satu pena membuat satu pena TV, satu-satunya akun di YouTube mengenai penulis. All about writers. Dan kini sudah ada 98 video mengenai para penulis, kisahnya, karya-karyanya, pandangannya, ya. Mulai dari penulis seperti Takdir Ali Sabana, Pramudia, Haril Anwar, hingga penulis masa kini, tak terasa sudah ada 98 video di sana, dan mungkin nanti itu menjadi dokumen penting bagi siapapun yang ingin tahu penulis Indonesia, riwayatnya ada di sana. Ya. Akun TV Satu Pena ini diasuh oleh Jorbi Nofri dan Amel, tepuk tangan Jorbi Nofri dan Amel, yang sudah mengumpulkan 98 video. Satu Pena juga sudah melakukan webinar setiap minggu. Hanya libur di hari penting saja, dan sekarang webinarnya sudah sampai ke 85. Baru 85 kali kita melakukan diskusi. Ini diasuh oleh teman-teman. Kami silakan berdiri. Anik, mana Anik? Anik, ya. Elsa, berdiri Elsa. Dan juga Amel lagi, mana Amel? Iya. Satu angkatan apa? Kita juga pernah membuat 100 buku yang melahirkan Indonesia. Ini sama seperti di Amerika. Dulu waktu saya di Amerika, saya datang ke sana. Itu Kongres Amerika perpustakaannya membuat buku-buku yang mempengaruhi batin Amerika, dan itu banyak sekali buku-buku dari masa lalu hingga masa sekarang. Kita pun membentuk panitia, membentuk juri, ada juga Manuel Kasipo di sana, ada juga Zubadi Asra, menyusun, ya, almarhum, menyusun 100 buku yang dianggap paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, mulai dari buku-buku Bung Karno, Tan Malaka, termasuk juga untuk sastranya Haril Anwar, untuk juga aneka buku-buku fiksi juga ada di sana, ya. Dan 100 buku ini sudah kita umumkan dan juga sudah kita sediakan linknya. Jadi bagi siapapun yang ingin membeli buku itu bisa menghubungi linknya itu. Dan beberapa orang yang mengurus itu, salah satunya ada Bung Trisno. Bung Trisno, silakan berdiri, Bung Trisno. Ya. Kita juga sudah membuat aneka pelatihan untuk penulis, ya. Dan dalam waktu dekat ini kita akan membuat dan memulai satu festival ekonomi kreatif mingguan.
Jadi setiap tahun nanti ada di sana, para penulis kita jumpakan, kita temukan dengan para entrepreneur lainnya. Ini nanti akan diasuh oleh Uni Sastri Bakri. Uni, berdiri Uni. Bersama Amel, Monica, Tami, dan teman-teman lainnya, John, Minofri. Karena saya bilang ke teman-teman, kita menghadapi dua dunia yang berpisah. Pertama, dunia para penulis, dunia para budayawan yang semakin tidak fasih dengan pasar uang, yang tidak fasih bekerjanya, kekayaan itu berputar. Ya. Di sisi lain kita juga punya dunia para entrepreneur, para businessman yang semakin tidak tersentuh oleh puisi, yang semakin tidak membaca karya-karya sastra. Maka kita perlu satu momen, satu festival yang menyatukan ini karena mereka manusia yang sama, yang tak hanya membutuhkan satu kejayaan ekonomi, tapi juga butuh disentuh oleh sastra. Karena itulah kita pun akan menyelenggarakan, mudah-mudahan terjadi bekerjasama dengan Taman Mini, setiap tahun nanti akan ada festival ekonomi kreatif, di mana teman-teman yang berkreasi di dunia ekonomi kreatif, tidak hanya penulis buku, dari pemusik, membuat film, juga yang bergerak di bidang aplikasi dari berbagai teknologi tinggi, startup, berkumpul di sana. Itu yang kita kerjakan di Hatu Pena, karena kita merasa penulis ini, organisasi ini saatnya juga menjadi tenda besar bagi para penulis di seluruh Indonesia. Kita meyakini, sekali lagi, apapun yang terjadi, data menunjukkan, fakta menunjukkan, sehebat apapun palu godam yang dibawa oleh teknologi, yang dibawa oleh zaman baru, sekuat apapun yang menghancurkan para penulis, tapi kita melihat nature-nya, bahwa di mana-mana, di kapanpun zamannya, para penulis tidak akan mati. Para penulis akan terus jaya dan semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.